Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ya, jadi pagi-pagi ini kita harus tetap semangat ya adik-adik. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka pada pagi hari ini dan pada kesempatan ini kami dari tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Negeri Denpasar akan memberikan materi Jaksa Masuk Sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Hari Supriyadi. Saya Kasih Intel Kejari Denpasar, dan di sebelah kiri saya Mas Heru, Sofyan Heru, Kasubsi B. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Yunita, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Denpasar. Adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Denpasar akan memberikan materi khususnya bagi adik-adik yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi sebagai dasar atau sebagai pegangan adik-adik yang tadinya di SD, sekarang adik-adik sudah beranjak mulai dewasa menginjak ke SMP. Baik adik-adik, pada kesempatan ini nanti kami akan memberikan materi tentang narkotika, kemudian kami juga akan memberikan materi tentang bullying. Jadi untuk pengetahuan dasar bagi adik-adik, apa itu narkotika, apakah narkotika itu dibutuhkan dalam dunia kesehatan atau tidak, nanti akan dijelaskan oleh Kakak Sofyan Heru dan Ibu atau Kakak Yunita. Baik adik-adik, nanti mohon adik-adik semua disimak, kemudian benar-benar adik-adik pelajari. Jadi ini untuk kebaikan adik-adik juga. Demikian juga mungkin bagi Bapak Ibu guru yang juga mengikuti kegiatan ini juga mohon disimak. Jadi bagaimana ciri-ciri atau anak-anak kita yang kecanduan narkotika, setidak-tidaknya kita bisa mengetahui. Begitu juga dengan bullying. Bagaimana adik-adik kita atau anak-anak kita yang menjadi korban bullying khususnya di sekolah-sekolah. Mungkin itu pembukaan dari saya, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Kakak Heru dan Kakak Yunita untuk memberikan atau memaparkan materi Jaksa Masuk Sekolah ini. Di masa pandemi ini, kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang sedianya atau pada saat normal kita laksanakan dengan cara tatap muka, namun di masa pandemi ini kita lakukan dengan cara daring. Jadi sekali lagi kami dari Kejaksaan Negeri Denpasar mengingatkan baik kepada pihak sekolah maupun adik-adik kita, ingat menggunakan masker dengan baik, rajin-rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, serta hindari bepergian untuk keperluan yang tidak penting. Jadi sarana daring ini adalah salah satu cara kita untuk mencegah penularan virus COVID-19. Semoga kita semua selalu dilindungi dan selalu diberikan kesehatan, dan mari kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sekarang hari ini yang akan memberikan materi akan tadi dikenalkan oleh Bapak Kasih Intel, saya Kakak Heru dengan Kakak Yunita akan memberikan materi tentang bullying dan narkotika. Sebelum kakak-kakak akan memberikan materi, adik-adik menyimak video yang akan kita tayangkan ya. Ada makna yang terkandung di dalam video ini, adik bisa simak baik-baik. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Adik-adik tadi sudah melihat video tentang kenali hukum, jauhi hukuman. Di sini adik-adik juga tadi sudah melihat tentang peranan jaksa. Nah, seperti kakak-kakak ini, Kakak Heru dan saya adalah seorang jaksa. Mungkin di sini Kakak Heru bisa menjelaskan jaksa itu apa sih, Kak? Coba, Kak. Jaksa itu kalau di Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan atau untuk menjadi penuntut umum. Tapi mungkin adik-adik bingung, pasti bingung lah, apa sih diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan atau untuk jadi penuntut umum. Jadi kayak gini adik-adik. Jadi mungkin adik-adik selama ini yang tahu mungkin hanya polisi sama hakim, mungkin sama pengacara, mungkin ada jaksa ini mungkin agak jarang lah adik-adik tahu. Jadi kalau ada suatu perkara pencurian seperti di dalam video, kalau suatu pencurian ditangkap oleh Pak Polisi, apakah dia sudah bersalah atau belum? Dan ternyata belum. Di situ seorang tersangka yang melakukan tindak pencurian itu ditangkap oleh Pak Polisi dan akan diperiksa melalui berita acara pemeriksaan dan adanya saksi-saksi dan diperiksa dalam suatu berita acara pemeriksaan dan dijadikan menjadi suatu berkas. Berkas itu dilimpahkan ke kami, ke jaksa.
Nah, disinilah tugas jaksa untuk memeriksa berkas tersebut apakah sudah lengkap, apakah sudah memenuhi unsurnya, dan jika belum, kami sebagai jaksa akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik atau petugas polisi tersebut. Dan jika sudah lengkap, berkas tersebut dilimpahkan kembali kepada jaksa untuk diteliti kembali. Setelah diteliti kembali ternyata sudah lengkap, atau yang biasa di masyarakat disebut P21, berkas dinyatakan sudah lengkap. Nah, biasa itu adik-adik biasa dengar lah. Dan jika sudah lengkap, berkas tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan dan oleh majelis hakim akan mengeluarkan penetapan hari sidang. Jika sudah keluar hari sidang, itu kita akan bersidang. Di situ ada namanya hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa dan para saksi. Disitulah tugas jaksa selanjutnya lagi untuk membuktikan di persidangan mereka itu bersalah atau tersangka tadi, ya tersangka pencurian tadi bersalah atau tidak dengan cara dengan mengumpulkan saksi-saksi, petunjuk, surat, dan dari keterangan si terdakwa jika sudah di pengadilan ya. Ada juga barang bukti ya. Ada barang bukti apa yang digunakan pada saat apa yang diambil pada saat dia melakukan pencurian. Nah, jadi tugas jaksa untuk membuktikan untuk hakim percaya bahwa inilah dia pelakunya. Nah, karena setiap orang itu ada asas praduga tidak bersalah ya. Jadi pada saat dia ditangkap oleh Pak Polisi, biasa orang digebukin nih, biasa adik-adik lihat orang digebukin, padahal dia itu ada namanya di negara kita ada asas praduga tak bersalah. Jadi apa yang maksudnya asas praduga tak bersalah? Kalau sebelum ada putusan hakim yang atau punya hukum tetap, dia belum bisa dikatakan dia bersalah. Kalau dia, walaupun dia tertangkap tangan, tapi kalau sebelum ada putusan hakim atau majelis hakim yang menyatakan atau dalam putusannya dia bersalah, nah disitulah dia dianggap sudah melakukan kesalahannya. Tapi jika belum ada, walaupun dia sudah masuk dalam tahap persidangan, dia belum bisa dianggap dia itu bersalah. Itu di sini tugas jaksa ya. Ya, tugas jaksa untuk membuktikan. Ya, apakah benar dia itu melakukan tidak pidana pencurian tersebut. Sesuai dengan yang disangkakan ya. Begitulah tadi kira-kira video yang terkandung di dalam kenali hukum jauhi hukuman. Dan kita lanjut untuk tugas jaksa ya, salah satu tugas jaksa ya. Dan kita lanjut untuk video selanjutnya ya. Bukan video selanjutnya, nanti kita pas dibuli Pak Bu Kakak iya. Kita akan selanjutnya slide narkoba. Iya, narkotika. Yang akan dijelaskan oleh Kakak Nita. Iya, terima kasih. Ini kasus perkara-perkara narkotika ini sedang tren ya, tren meningkat ya di masyarakat. Dan ini di Kejari Denpasar melebihi kasus pencurian. Kayaknya betul sekali. Oke, adik-adik untuk generasi muda, generasi penerus bangsa kita ini hati-hatilah terhadap narkoba. Iya. Adik-adik bisa untuk menyimak secara baik apa sih narkoba, seperti apa sih dampaknya yang akan digunakan. Drugs ya Kak Heru ya. Itu drugs. Katakan tidak pada drugs. Betul sekali. Nah, narkoba ada narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Nah, jadi adik-adik masih belum tahu apa sih narkoba. Jadi nyata itu kepanjangan narkoba, dari narkotika, ko-nya apa? Psikotropika, banyak itu bahan adiktif lainnya. Jadi selama ini kita orang nggak tahu kayak kita apa sih narkoba. Nyata itu dia kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Oke, silakan bisa dilanjutkan kita. Narkotika, pengertiannya, bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, candu, kokain, ganja, baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila disakiti sekalipun. Nah, di sini ada psikotropika ya, Kak Heru ya, pengertiannya ya. Psikotropika tuh bahan lain yang tidak mengandung narkotika. Apa sih yang tidak mengandung narkotika? Jadi berbeda antara narkotika dan psikotropika. Nanti kita akan lihat apa sih perbedaannya. Nanti kan berbeda antara narkotika dan psikotropika karena bahan lain yang tidak mengandung narkotika. Nah, nanti kita akan jelaskan apa sih psikotropika dan narkotika yang lebih jelasnya kita pada slide berikutnya. Oke, next Pak Budi. Nah, di sini manfaat serta bahaya narkoba. Mungkin selama ini nggak ada bilang nggak ada manfaatnya. Ada sih sebenarnya, tapi itu hanya itu di undang-undang kesehatan. Betul. Harus ada izinnya. Ini harus ketat sekali ya penggunaannya. Karena jika tidak ada izin digunakan tanpa izin, nanti ada bahayanya seperti apa? Ini manfaat narkotika atau psikotropika? Untuk ilmu pengetahuan salah satunya ya. Pengobatan untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan pengetahuan. Jadi kalau kita
adik-adik kalau kita minum obat batuk, salah satu merek yang bisa sebut, itu kalau kita tes narkoba, itu terkandung di situ, karena itu adanya, pasti kita ngantuk. Nah, di situ ada namanya zat psikotropika atau dikandung dalam obat tersebut. Tapi kan itu ada izinnya untuk dalam obat-obatan atau dalam kesehatan. Ya. Dan apa sih bahaya jika digunakan tanpa izin atau digunakan berlebih ya? Bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan merugikan perseorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda. Dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Bagaimana bisa disebutkan melemahkan ketahanan nasional jika semua anak muda, generasi muda menggunakan narkoba, semua anak muda kita mabuk, mau jadi apa negara kita selanjutnya kalau semua anak muda jadi pemabuk? Next. Nah, ini ada gejala. Apa gejala dini penyalahgunaan narkoba? Next, Pak Budi. Nah, indikator fisik ini mudah tersinggung, mulai mulai berani berbohong. Ini suka berbohong biasanya untuk para pecandu pemula ya. Dia berbohong, dia biasanya jalan sempoyongan, bicara pelo, tampak terkantuk-kantuk, tidak bersemangat. Gimana generasi muda kalau tidak bersemangat ya, Kak karena Heru salah ya? satu efeknya menggunakan narkoba, salah satu jenisnya, apalagi putau, kalau dia menggunakan dia akan susah berpikir atau jadi lemah, jadi mager istilahnya, jadi malas gerak jadinya. Gimana generasi muda kalau kayak gitu? Iya. Kemudian terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau kesehatan bagian tubuh. Ini untuk apa, heroin ya mungkin? Iya, seperti ya biasa disuntik tuh. Nah, sering kehilangan uang barang. Kenapa bisa indikator pelaku sering kehilangan uang? Namanya kalau sudah adiktif, ketergantungan. Jika sudah menggunakan ketergantungan, apapun untuk mendapatkan barangnya, dia akan menjual seluruh barang. Karena kan lumayan mahal satu paketnya, Kak Heru ya. Sekarang pun yang saya tahu, karena kita berdua sering menangani perkara narkotika, kalau sabu itu 500.000 untuk satu paketnya. Bayangkan kalian harus memakai itu setiap hari 500.000, bagi kalian masih anak-anak SMP. Pasti akan berpikir bagaimana saya mendapatkan uang, ya nggak mau, barang-barang di sekitar Anda pasti kalian jual untuk bisa jadikan uang. Menimbulkan tindak pidana, misalnya pencurian ya Kak Heru. Iya, pasti kalau dia sudah pencurian, tidak bidana narkotika pun bisa dipidana. Nanti kita akan pasal berapa sih di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, dia tahu di situ tentang narkotikanya. Next. Nah, ini psikologis. Iya, dampak psikologis. Nah, jika kalian menggunakan narkotika, kalian akan belajar sulit berkonsentrasi, menghindar dari kontak mata langsung. Nah, di sini kurang disiplin, bengong, linglung, suka bolos, mengabaikan kegiatan ibadah, mengalihkan aktivitas, sendiri sembunyi di kamar mandi. Ya. Biasanya kalau sembunyi di kamar mandi itu dia pas lagi pakai, karena nggak mungkin ya pakai dalam rumah atau di kamar, pasti dia sembunyi dalam kamar mandi biasanya. Lebih introvert mungkin ya, secara umum ya. Next. Ini kenapa mau mencoba narkoba? Karena kalau orang kan sudah tahu bahaya, kenapa sih banyak yang mau mencoba? Nah, di sinilah. Apa ini? Waduh, penasaran mengikuti tren, nggak ada trennya ya kalau narkoba ya. Jadi penasaran ikuti tren. Kakak di sini akan menasihati kalian. Jika kalian akan bergaul dengan perokok, pasti akan jadi ikut perokok. Kalau ada perkawanan adik-adik yang menggunakan narkoba, kakak yakin suatu saat pasti adik-adik ingin mencoba narkoba tersebut. Jika sekali mencoba, kecanduan, tagihan, pasti akan pengen terus, tapi tidak punya. Awalnya dikasih gratis oleh teman kalian, gratis 2 kali, 3 kali, kalian sudah kecanduan, akan suruh membayarnya untuk membelinya. Bagaimana bisa membelinya? Kalian adik-adik masih SMP yang mau nggak mau berbohong kepada orang tua kalian, seperti yang tadi suka berbohong, bilangnya beli buku, tapi bilang uang les atau beres PP, tapi dipakai beli narkoba. Kemudian apa lagi nih Kak Heru? Untuk bersenang-senang lari dari masalah. Nah, di sini biasanya itu yang punya tekanan atau ya istilahnya dalam keluarga yang Jadi di sini harus benar-benar harus pintar-pintar pilih teman ya. Pilih teman, dan bukan hanya untuk adik-adik, di sini juga ada peran serta orang tua. Jadi orang tua harus mengetahui atau terbuka kepada anak-anaknya, harus saling curhat lah istilahnya. Komunikasi. Ya, betul sekali. Ada masalah apa di sekolah, jika dia semua dipendam, punya teman yang suka menggunakan narkoba, dia pasti akan berlari ke sana untuk mencari kesenangan yang tidak dapat di rumahnya. Betul. Next. Nah, di sini ada definisi, ada
definisi pemakai, pengguna, dan Nah, pecandu. ini yang tadi saya jelaskan ya, apa dengan pemakaian sekali-sekali, coba-coba Nah, menggunakan cukup rutin. Nah, kalau awalnya kalian masih menggunakan sekali-sekali, masih belum kecanduan, masih dikasih gratis, dikasih dua kali, nah cukup rutin. Terus sudah kecanduan lah, bermasalah menggunakan rutin, barulah kalian kecanduan dan harus membelinya. sulit untuk lepas. Sangat-sangat sulit untuk lepas. Next. 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 Berarti di sini untuk penyalahguna pecandu itu bisa melaporkan ke BNN juga. Ya, jika kalian atau keluarga kalian yang telah menggunakan, jangan takut akan dipenjara. Kalian harus lapor aja ke BNN, kantor badan rehabilitasi ya, untuk rehabilitasi. ya. Kalian lapor. Jika kalian tidak lapor atau ada keluarga kalian yang menggunakan tapi tidak lapor, suatu saat akan ditangkap. Itu akan bisa proses hukum. Tapi kalau kalian sudah melaporkan ke BNN, dia akan direhabilitasi. Tidak akan ke ranah pidana jadinya. Oke, next Pak Budi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan bahan adiktifnya. Daripada kakak bicara, mungkin kalian bosan. Di sini kalian bisa lihat sih apa sih narkotika. Narkotika itu berapa sih jenisnya ya? Morfin, heroin, kokain, ganja. Nah, yang hijau itu namanya ganja. Ini berarti yang tanaman ya Kak? Iya. Ya, karena ada yang tanaman dan ada yang bukan tanaman ya. Nanti kakak jelaskan juga seperti apa sih ketergantungannya morfin, heroin, kokain, ganja, dan psikotropika. Nanti apa sih beda tadi kan dibilang dijelaskan di awal? Sabu, ini kayak kristal ya Kak ya. Narkotika dan psikotropika itu apa sih perbedaannya? Nah, sini kalau psikotropika itu sabu ekstasi. Sabu itu kayak kristal itu, nah yang bentuknya kayak tablet-tablet itu namanya ekstasi. Bagaimana kecanduannya nanti kakak jelaskan. Dan bahan adiktif lainnya, alkohol pun bahan adiktif, tapi ya tidak bisa masuk ke ranah pidana. Tapi hati-hati alkohol atau nikotin. Nikotin pun bisa menyebabkan kecanduan karena namanya di dalam nikotin tuh bisa ada adiktif untuk kecanduan. Nah, yang lagi tren nih, ngelem dari kakak SMP. Itu ada teman-teman kakak, bahkan sampai sekarang bahwa kakak ngelihat di sosial media tuh anak kecil ngelem, tuh hati-hati, emang tidak bisa kena ranah pidana, tapi hati-hati bisa merusak sistem kerja otak. Betul, kakak mohon maaf tadi tarik ya, ada kesalahan yang ya, kalau dalam kopi itu yang terkandung dalam kafein, kalau dalam rokok ya hati-hati dari nikotin. Apa kalau sekali adik-adik menggunakan rokok sekali dua kali beli sebungkus, nah nikotin itu menyebabkan bahan adiktif yang bisa menyebabkan kecanduan. Next. Nah, narkotika nih, heroin. Coba jelaskan Kak Nita apa sih tadi kan efeknya apa sih heroin ini? Efeknya ini menimbulkan rasa kantuk, lesu, penampilan dungu, jalan mengambang, dan rasa senang yang berlebihan, kayak euforia mungkin ya. Ya, sini kalian bisa baca sendiri sih apa sih heroin. Nanti kita nanti juga slide ini kita akan share ke dalam website kita ya. Cara penggunaannya disuntik, dihirup, dan dimakan ternyata ya. Ya, tapi kakak jelaskan, jangan kalian baca nih cara penggunaannya disuntik, nanti kalian mencobanya. Hati-hati karena ada efeknya di situ. Efeknya apa? Menimbulkan kematian bila overdosis. Hati-hati kalian. Ini informasi ya, mereka hati-hati di masyarakat. Takutnya nanti ada orang yang memberikan sesuatu, yang orang tidak dikenal memberikan sesuatu, jadi kan adik-adik bisa, oh ini hati-hati, saya harus hati-hati. Iya, mungkin kalian nggak tahu apa sih ini, makanya di sini kalian kegunaannya, bentuknya seperti apa, warnanya. Jadi kalian bisa berhati-hati ya. Dibilang nanti permen atau apa, nanti kalian sama yang nggak dikenal kalian gunakan, kalau kecanduan dan disuruh membelinya. Next. Ya, ada morfin. Nah, kalau ini morfin next, karena kenapa? Ini sangat jarang ditemukan di Indonesia, nih hanya ada di luar negeri, mungkin setahun ini belum ada. Kita next saja. Nah, ini yang banyak terjadi. Ganja, pasti sering lah kalian dengar ganja, marijuana nama lainnya, hasis, gelek, kalau bahasa keren orang Jakarta, gelek. Sekarang juga ada tembakau gorila, beda juga ya. Iya, itu ya. Tapi dia efeknya pun hampir sama, ada kecanduan hampir sama. Hanya dia sintetis bukan dari dari disemprotkan dari tembakau rokok biasa disemprotkan oleh bahan-bahan sejenis narkotika yang bisa membuatkan efeknya sama seperti ganja. Hati-hati, makanya kalian jika dikasih rokok orang yang nggak dikenal,
kalian hisap enak, terus enak, ternyata tuh bisa-bisa Iya, ganja atau ganja atau ada tembakau gorila. Ya. Efeknya hampir sama tembakau gorila dengan ganja ini, itu menurunkan keterampilan motorik, yang paling komplikasi kesehatan pada daerah pernapasan, sistem pada darah dan kanker. Iya, sangat Bentuknya berbahaya kalian bisa sekali lihat ya. seperti daun singkong ya, mirip-mirip seperti betul daun sekali. singkong, tapi itu kalau dalam tumbuhannya, tapi kalau dia sudah dijadikan dalam bentuk lintingan, hampir sama seperti tembakau rokok. Hanya dia kalau ganja itu warnanya hijau, tapi kalau tembakau gorila ini yang benar-benar mirip seperti tembakau seperti biasa Jadi harus rokok. hati-hati, tetap Iya. hati-hati ya Kak Heru ya. Oke, next Pak Budi. Nah, kalian bisa lihat nih seperti gambar jenis narkotika di pada kakak. Iya, ada Heru. Dengarkan kakak-kakak yang bicara pasti kalian jenuh. Maka adik-adik bisa lihat sendiri. Kokain ya Kak Heru Seperti apa ya. sih marijuana? Marijuana tuh ganja tadi, kokain, tembakau ganja, getah ganja, hasis tuh getah ganja, mana heroin. Ya kan hati ya, adik-adik kalau menerima paket ya dalam Iya. dikenal ya, nggak tahu paket apa. Biasa teman-teman kalian ngerokok, nyata tiba-tiba Iya, itu ganja. Buat jadi jangan kecanduan. gaul juga ya Kak Heru ya. Next, Kak Budi. Nah, ini psikotropika. Dulu kalau zaman kakak masih tahun 90 itu terkenal banget pil koplo. Bentuknya seperti obat biasa. Nah, kalau menggunakan biasanya bicara pelo, memperlambat respon fisik, mental dan emosi. Gejala putus bersifat lemas dan serius. Nah, kalian adik-adik bisa baca sendiri nih. Apa aja sih efeknya dari gini obat tidur tuh. Biasa kalau orang udah biasa pakai obat tidur, tidak menggunakannya dia akan nggak bisa tidur ya. Jadi akan ketergantungan dari obat tidur. Hati-hati adik-adik untuk mengkonsumsi obat tidur. Dan biasa juga Lexotan itu banyak dijual di apotek tanpa resep dokter pun bisa. Maka hati-hati adik-adik dikasih obat katanya apa, tiba-tiba nyata tuh Lexotan karena emang gampang dijual bebas. Mungkin sekarang udah agak susah, tapi kemarin tuh akhir-akhir kemarin gampang banget untuk mendapatkan Lexotan tersebut. Next Kak Budi. Ekstasi ya, ekstasi bentuknya seperti pil ya, berupa tablet dan kapsul warna-warni. Hati-hati banget ini. Di sini juga paling kalau tahun 90 paling banyak ekstasi, nama lainnya tuh Inek. ya Inex, UP Drug, Essence, Butterfly, Black Heart. Nah bentuknya malah lucu-lucu dia sebenarnya. Di dalam tablet itu ada bentuk-bentuk boneka-boneka, tapi di situ efeknya kalian bisa tahu peningkatan jantung, tekanan darah, rasa senang yang berlebihan. Tapi jika hilang kandungan obat atau ekstasi dalam diri pengguna tersebut, dia akan merusak pusat otak yang permanen dan akan merasakan kesedihan kembali. Next, kita langsung aja. Namanya ada narkoba jenis baru yang sangat hati-hati. Kakak telah Sabu-sabu. ini sabu-sabu, kalian bisa baca sendiri. Ya, kristal dia Ya. Apa efeknya? Nah, ini kalian bisa itu cara ada hisap sabu tuh, atau nama lainnya bom, Lexotan tuh kayak gitu bentuknya, ekstasi. Coba langsung di narkotika. Cookies, narkotika jenis cookies itu sudah sampai masuk Bali tuh. Nah, ada namanya narkoba jenis cookies. Apa sih cookies? Cookiesnya roti biasa ya Kak ya kan? Jadi nggak harus bentuknya seperti ini. Makanya kalian hati-hati dibelikan biskuit sama orang tidak dikenal. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti apa namanya roti biasanya pakai. Hampir semua biskuit pun bisa, karena dia caranya tuh disemprot seperti dengan tembakau gorila tadi. Jadi ada kandungan narkoba disemprot ke biskuit tersebut. Caranya juga hanya cuma dikunyah seperti makan roti biasa, dan efeknya dia akan menimbulkan fly, merasa kesenangan, atau seperti ganja miripnya ya. Oke, kalian hati-hati kalau bisa lihat ada orang tidak dikenal, kalian tidak tahu siapa solusinya, tiba-tiba memberikan roti, hati-hati adik-adik. Sinilah nih, sudah ada tuh. Masuk Kompas TV, polisi sita narkoba berbentuk kue yang dijual di kampus. Dan kakak sendiri sudah 2 kali menangani ini. Dan sudah ada di Kota Denpasar. Oke, adik-adik harus berhati-hati terhadap orang tidak kenal untuk memberikan roti atau cookies lah seperti ini. But next, efeknya jika menggunakan cookies itu apa sih?
bahwa narkoba ini lebih berbahaya daripada ganja, seperti dapat menimbulkan melayang, gagal nafas, ya. depresi hingga kematian. Nah, ini nama ilmiahnya 5F MDMB pica. Tidak diperjualbelikan secara bebas, dan narkotika salah satu narkotika sintetis bukan tanaman, kalau dia disemprot Sangat ya. berbahaya sekali ya. Bisa menyebabkan kematian ya Kak Heru ya. Iya, maka hati-hati Kak adik untuk melihat ya, bisa melihat lah apa sih bentuk-bentuknya kayak apa sih narkotika tadi itu. Gitu. Nah, inilah kita edukasi ya Iya, kepada edukasi adik-adik semuanya ya. biar adik-adik tahu Mengetahui narkotika dan bagaimana bentuknya ya. bentuk-bentuknya. Dan sekalian sebagai generasi muda harus bisa katakan tidak pada narkoba. Betul. Jika generasi muda para mabuk narkoba mau jadi apa negara ini? Karena zaman dulu kita mungkin perang dulu. Sekarang perangnya dari negara lain yaitu dengan cara mengedarkan narkoba ke negara kita. Kalau sudah negara itu terkena dampak narkoba, akan gampang banget dijajah karena semua pemuda yang mabuk butuh dengan narkoba. Jadi kita cuma dijajah sekarang dijajah dengan narkoba. Udah nggak zaman lagi kita perang tembak-tembak. Sekarang negara lain dengan jajah kita itu dengan cara mengedarkan narkoba di negara kita. Mungkin itu saja yang bisa kakak jelaskan tentang mengenai efek dari narkoba. Nah ini belum nih. Ini yang paling sering nih, pernah nggak adik-adik lihat nih, perhatikan nih. Banyak pernah lihat di seputaran kota deh, pasar di pinggir jalan, anak-anak menggunakan lem Aika Aibon. Jangan adik-adik membaca lem Aika Aibon, nanti adik cari di rumah atau di toko, dicoba nanti. Karena efeknya tuh kalian tuh lemas, kerusakan otak, akan susah makan. Lihat tuh seperti lusuh semuanya nih. Jangan ya. Dan akan kecanduan, tetap akan kecanduan. Nah, ini bagaimana fotonya tuh. Nah, ini efeknya apa jika adik-adik menggunakan lem istilahnya. Infeksi tenggorokan dan gangguan pada otak. Jadi otak kalian ini, otak adik-adik udah nggak akan berfungsi. Jadi untuk mau makan tuh sudah nggak kepikir ke sana lah. Jadi pengen ngelem aja. Udah nggak merasakan lapar, tapi udah nggak merasakan lapar. Lambung kita udah nggak bekerja, udah kalau kita pas dipaksakan masuk makanan pasti akan kembali lagi makanannya. Sakit ya. Iya. Nah ini nih. Ini contoh-contoh wajah nih yang menggunakan ekstasi kayak apa nih? Jatuh dari kan gitu. wajahnya kayak gini ya. Salah satu aja itu akibatnya ya Kak ya. Ini metamfetamin nih dia namanya dengan sabu-sabu. Ini contoh wajah-wajah yang menggunakan kerusakan pada gigi. Karena caranya menggunakan dengan cara diisap. Nih bagaimana wajah menggunakan. Jadi kalian bisa ngeliat lah di TV-TV. Iya betul sekali. Ada artis-artis tuh muda berubah. Nah nih. Ini. Sampai kempol itu halus. Nah ini yang kakak ceritakan tadi. Bagaimana sampai negara. Jadi narkoba ini kebanyakan dari luar negeri. Nah ini modus operandinya nih. Ada ditempel masukkan buku, bahkan ada yang ditelan. Itu kasus, lupa kakak, pernah terjadi tuh. 65 butir kapsul heroin ditelan ke dalam lambung. Bagaimana ada cara mengeluarkannya kembali? Apakah dirobek perutnya? Bukan. Dia melalui belakang. Dia melalui pup, diambil kembali. Ya, nanti diambil lagi, dicuci. Karena dia terbungkus plastik. Nah, sampai seperti itu negara lain untuk mengedarkan narkoba di negara kita. Ada diselipkan dalam buku tebal, biar tidak terhalang oleh X-ray di bandara. Next lagi. Nah ini yang tadi kakak bilang dia ditelan, caranya dibungkus plastik. Juga banyak. Di dalam sepatu, dalam papan selancar, adapun kayak banyaklah trik-triknya yang digunakan pengedar narkoba ini. Nah ini juga kaleng, susu bubuk. Next. Nah, ini yang diselipkan kaki palsu. Nah, ini sekarang terakhir nih. Tentuan pidana ya. Di mana sih diatur kalau menggunakan narkoba itu? Nah, kalau hukumannya tinggi sekali. Iya, cara hukumannya tinggi sekali. Di pasal 111 ini atau 112 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika bentuk tanaman, kalau bentuk tanaman itu ya ganja, atau bukan tanamannya tadi itu berarti sabu, ekstasi. Nah, penjara minimal 4 tahun. Kalau anak-anak, untuk adik-adik ya dikurangi 1/3. Dan maksimal 12 tahun, denda 800 juta dan maksimal 8 miliar. Ya, bayangkan itu.
Lama sekali ini Iya. ya Pak ya, kan nggak mau ya masa muda Kalau dihabiskan kalian hal-hal yang menggunakan 4 benar. tahun di penjara, habis masa muda kalian. Dan ini pasal 114, kemudian untuk pengguna 127 ya Kak Iya. Heru ya. Jadi penyalahguna narkotika lah, itu pun apa? Paling lama pun 4 tahun. Lama 4 tahun lama juga ini Iya. ya. Kalian akan kehilangan masa muda kalian di dalam penjara. Iya. Maka sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa harus berhati-hati Harus berhati-hati. dalam pergaulan atau tidak menggunakan narkotika. Betul sekali. Mungkin untuk narkotika, Saya untuk narkoba. ya katakan tidak pada narkoba. Mungkin itu yang kita bisa jelaskan. Kakak akan selanjutnya ke bullying. Sebelum kakak jelaskan lebih lanjut tentang bullying, kakak akan memberikan video pada adik-adik untuk disimak apa sih bullying. Iya, betul. Inilah bullying. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Adik-adik tadi sudah melihat ya video tadi, mungkin di sekolah ya, itu kadang dianggap sebagai hal yang Biasa lumrah mungkin ya, betul, bilangin teman, kamu gendut, Ya, nah kamu seperti gendut. itu. Padahal itu Mungkin sebenarnya berbeda salah satu bentuk rambutnya, bullying warna ya. kulitnya, kan? Iya, nah ini Itu juga bisa masuk ke dalam mental anak-anak atau Betul. kalian yang bisa menyebabkan sebagaimana di video tadi bisa menyebabkan bunuh diri karena dia Betul depresi karena selalu sekali. di sekolahnya. Ini kan salah satu juga edukasi kepada Adik-adik, para siswa ya, adik-adik ya, Adik-adik. bahwa hal tersebut termasuk bullying ya. Mengajar itu pun bullying. Betul sekali. Pagi memukul itu jelas-jelas. Di sini nanti kakak akan menjelaskan apa sih bullying itu. Hampir sama sih bullying itu dengan kekerasan dalam sekolah. Kakak akan jelaskan siapa sih itu bullying. Iya. Tolong Kak Budi. Next.
Nah, kalian adik-adik ini udah dibilang masih anak-anak, remaja atau dewasa. Disinilah anak itu siapa sih gitu. Kalau sebenarnya adik-adik ya masih anak. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, itu dalam pasal 1 di Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti untuk adik-adik siswa ini yang kelas 7 ya. Kelas 7 sekarang ya. Kelas 7 ya. Berarti rata-rata usianya mungkin sekitar 12 ya. 13 ya. Nanti masih dikategorikan sebagai anak. Nah, apa sih tujuan perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai hak dan martabat. Kenapa? Karena adik-adik adalah generasi penerus bangsa kita. Di sini adanya perlindungan anak di sini ya. Kekerasan terhadap anak, kekerasan adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, yaitu ya, kalian selalu ngertilah, menyakiti orang lain yang memukul, menendang, gitu ya, menjambak. Juga ada agresi verbal. Ya, agresi verbal. Agresi verbal itu istilah mengejek dan kejadian itu dengan kata-kata yang memaki, itu yang menghina, kemarahan atau permusuhan. Next. Nah, kekerasan sekolah itu ya bullying. Apa sih bullying? Biasa kalian dengar bullying, Iya, tahu sekarang cukup bullying. tren ya kata-kata bullying. Apa sih bullying ya? Perundungan gitu. Iya, perundungan kalau bahasa Indonesia kan bullying kan nama keren atau bahasa Inggrisnya. Istilah apa? Adik-adik bisa baca bullying tadi. Next balik lagi. Perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang. Nah, berulang-ulang seperti apa? Dengan cara mengejek berulang-ulang, memukul berulang-ulang. Sekelompok yang memiliki kekuasaan. Sekelompok yang memiliki kekuasaan itu apa? Jika kalian punya geng-gengan nih, di situ ada yang lemah. Nah, ini kalian geng-gengnya ini menindas yang lemah nih dengan cara memukul atau menghinanya terhadap seorang lain yang lebih lemah dia dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Next. Namanya juga anak-anak, itu biasanya orang tua sih biasa juga namanya. Nah, kalau berkait di sekolah biasanya namanya anak-anak ya. Berarti Bapak Ibu di rumah salah menilai seperti itu gitu. Kenapa ya? Faktor penyebab kekerasan di dunia pendidikan yaitu dari guru, dari siswa, dari keluarga, pola asuh, orang tua mengalami masalah psikologis, keluarga disfungsional, dari lingkungan. Nanti akan jelaskan dari guru bagaimana, dari siswa bagaimana, sampai dari lingkungan. Nah, tipe-tipe kekerasan fisik, emosi, seksual, pengabaian. Nah, itu bisa dilihat tuh dekat kita dari gambar tersebut kan bisa dilihat tuh, lihat siapa yang lemah di situ, dia kelompok di situ. Situ salah satunya contoh dari bullying tersebut. Jika ada pukul ya udah masuk dengan fisik ya. Pengabaian itu yang tidak diacuhkan dari lingkungan, dari pergaulan sekolah ya. Bahkan itu sebenarnya lebih berbahaya pengabaian ini. Kalau pengabaian dia setiap mau berangkat sekolah, dia udah merasa tertekan loh sampai sekolah, dia baru bangun, dia akan berangkat sekolah, itu pasti akan berat. Nanti saya mau diapakan lagi sama teman-teman saya lagi ya, psikologisnya. Dan itu bisa sampai yang paling menyakitkan ialah bunuh diri karena tidak ada yang diajak curhat, setelah peran dari orang tua, peran dari guru atau teman yang dekat lah, untuk ada bisa mencurahkan apa yang selama ini dia rasakan di sekolah. Kalau dia pendam sendiri, akhirnya ujung-ujungnya dia bisa melakukan bunuh diri. Next. Nah, ini ciri anak mengalami kekerasan. Kalau udah sampai kekerasan ya, rumah-rumah, luka, patah tulang. Ini pelaku berbeda jika terjadi fisik, pasti di rumah sampai terjadi. Nah, inilah berbeda di sekolah dan rumah tertutup. Sulit menjalin hubungan, upaya bunuh diri. Nah, seperti kakak jelaskan tadi lah, sampai upaya bunuh diri, berbohong, ada ketakutan serta orang tua yang harus dijalankan. Agresi dan ekstrim. Next. Nah, ini emosi, indikator secara fisik, gangguan komunikasi ya. Dari karena dia sering dibully, ada karena adik-adik ini kan masih masa berkembang. Ya. Di sini mungkin ada penurunan perkembangan fisik karena faktor emosional atau dalam mental yang terganggu karena bullying tersebut. Jadi ada penurunan perkembangan fisik. Nah, tidak kalau berlaku sama seperti tadi, berbeda di rumah, tertutup, sulit menjalin hubungan, upaya bunuh diri, tidak kesabaran. Next. Ya.
Ini seksual bagi cewek-cewek, hati-hati bagi cowok-cowok juga. Apakah mohon maaf kalau pegang payudara itu bisa dipidana, itu bisa. Iya, bisa. Ada di Undang-Undang Perlindungan Jangan Anak. colek-colek sembarangan Iya, ya. colek itu bisa loh, hati-hati adik-adik. Ada pidananya. Ada pidananya. Jadi Sudah di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau ada cowok colek-colek nih, mohon maaf payudara temennya, bisa nggak? Bahkan kalian yang kira masih anak-anak nggak bisa dihukum. Itu ada dalam pidana Undang-Undang juga Perlindungan ya. Anak. Ya. Sudah Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan anak pun bisa. Oke, adik-adik hati-hati di sini. Kakak mengedukasi seperti apa sih bullying. Ya. Jadi nanti setelah kakak menjelaskan tentang bullying ini, ya bisa belajarlah dari apa yang kakak jelaskan tadi. Ya. Next. Pengabaian sudah kakak jelaskan tadi, apa sih pengabaian, kalian bisa baca, kakak jelaskan juga tadi, apa itu pengabaian. Nah, berapa faktor dapat menyebabkan munculnya perilaku kekerasan, dendam, stabilitas emosi rendah, cara mendidik anak bagi orang tua, mungkin di rumah keras, mendidiknya otoriter. Nah, mungkin anak itu membalasnya dengan teman-teman di sekolahnya, dengan cara memukulnya, bagaimana dia dipukul di rumah. Anak ini tersebut dia akan memukul teman-teman yang lemah, bagaimana dia dipukul di rumah, dia dilampiaskan di sekolah. Makanya bagi orang tua itu harus hati-hati dalam cara mendidik anak. Komunikasi dan cara mendidik anak yang Ya. baik ya. Dan tradisi ini mungkin tradisi sekolah sudah berbudaya dulu seperti itu diikuti sampai ke bawah-bawahnya. Dan seperti kalau tradisi ini, kalau zaman dulu tuh peluncuran, maka adik-adik kan masih dalam pengenalan lingkungan masa sekolah atau MPLS. Kalau kakak dulu, zaman dulu emang ada namanya seperti itu. Mungkin zaman kakak kuliah, SMA, zaman dulu tuh ada sama itu tradisi. Jadi dalam istilah kakak dulu MOS. Kalau sekarang namanya apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah dulu dipelonco zaman-zaman anak-anak zaman dulu bisa dipukulin ya, bisa ditempeleng. Tapi itu hati-hati. Sekarang udah nggak ada, bisa dihukum tidak pidana. Pasal 351 KUHP tetap penganiayaan. Makanya juga tentang perlindungan anak. tetap perlindungan anak kalau untuk anak-anak ya. Makanya hati-hati. Kalau namanya tradisi ada peluncuran, makanya sekarang sudah dilindungi kalian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul sekali. Next. Kekerasan ini juga menimbulkan dendam ya, sakit hati, merasa terhina, marah, dan keinginan untuk balas dendam tentu pasti ada ya. Ada apa ya, luka batin mungkin ya kak ya. Iya, luka mentalan. Jadi dendam, melakukan marah dan melakukan perilaku kekerasan. Next. Ini mungkin hampir sama. Next. Nah, ini bagi orang tua di rumah, mungkin kan kita sekarang ini kan masih daring nih belajarnya nih. Mungkin pasti juga pas MPLS ini masih didampingi orang tua. Di sini ada ya, orang tua pun juga harus mengetahui sih gimana sih cara mendidik anak. Nah, ini bagi yang jangan menjadi orang tua yang otoriter, mendidik dengan menggunakan cara kekerasan, atau aturan yang kaku di rumah, pelanggaran akan dihadapi orang tua dengan hukuman keras. Nah, itulah yang menjadi anak-anak menjadi pelaku bullying di sekolah karena dia merasa tertekan di rumah. Dia salah satu faktor ya, dia menjadi pelaku bullying di sekolah. Next. Ini tradisi sudah kakak jelaskan tadi. Next, bisa kalian baca sendiri. Model ini zaman kakak dulu itu ada namanya film. Apakah Anita yang pakai motor tuh anak langit? Di film tuh biasanya kan ada film sinetron, semua film sinetron yang berkelahi-berkelahian. Nanti karena merasa keren melihat sinetron itu tidak mendidik. Kalian juga udah ya sebenarnya tidak boleh, belum dibolehkan untuk menggunakan sepeda motor, meminta untuk sepeda motor. Nah, di sini juga ada peran serta orang tua yang seharusnya belum boleh menggunakan sepeda motor karena masih belum cukup umur. Diberikan sepeda motor, kebut-kebutan, geng-gengan seperti sinetron, kalian mencontohkannya ke sekolah sebagaimana adegan sinetron tersebut, dan silakan. Kita peran serta bagaimana pas kita, kalau zaman dulu entah kakak sudah lama tidak nonton TV. Kalau dulu ada namanya BO, bimbingan orang tua. Jadi kalau ada adegan kekerasan di sinetron tersebut, itu harus ada namanya bimbingan orang tua. Di situ ada peran serta orang tua dalam anak-anaknya pada saat menyaksikan sinetron di TV-TV lah. Iya betul sekali. Ini ada juga game action ini hati-hati ya kayak sekarang. Ya, seperti game juga hati-hati kan. Banyak ada namanya game GTA tuh hati-hati orang tua. Game yang berbau kekerasan ya. Kekerasan hati. Iya.
dicontohkannya kepada teman-temannya tuh, hati-hati tuh GTA tuh juga tuh. Next. Nah, untuk para orang tua dan guru, nah, jika suatu saat ada stiker seperti ini, tolong nih diingat-ingat untuk para orang tua dan guru, jika ada gambar seperti ini di sekolah, harap berhati-hati. Kenapa? Ini adalah sebuah geng motor yang telah melakukan tindak kriminal. Dan pelakunya mayoritas itu adalah anak SMP. Dan sudah menjalani hukuman. Dan ini, tolong diingat-ingat bahwa orang tua dan para guru. Ingat-ingat gambar ini bisa di-save. Nah, kalau ada nanti yang menggunakan atau lambang ini, hati-hati, berarti salah satu siswa atau siswi itu telah mengikuti geng tersebut, namanya geng Dogi. Yang selama ini sempat terjangan telah menggunakan telah melakukan tidak pidana. Tidak pidana apa sih? Nah, next. 14 murid SMP dan SMA di Denpasar dirikan geng Dongki untuk begal. Lambang geng Dongki tadi yang telah kakak perlihatkan tadi itu. Nah, jadi dia ini pelaku anak-anak ini di dalam geng Dongki ini melakukan begal sepanjang jalan. Ya kakak tahu itu Metrodata, Gatsu Barat, dia merampok orang dewasa dengan menggunakan senjata tajam. Bayangkan anak-anak masih SMP telah menggunakan sepeda motor, bahkan membegal orang untuk mencuri harta-hartanya yang bisa diambil. Next. Nah, karena kalian masih masa pandemi kan, tadi kakak menjelaskan kan pada saat offline kalian sekolah adik-adik. Nah, sekarang yang ngetren itu ya cyberbullying. Apa sih cyberbullying? Anak-anak di rumah Ya, main HP. ya, karena kan bullying itu bukan dari face to face lagi, dari ketemu tatap langsung, karena kita masa pandemi ini sekarang sudah melalui handphone atau sosial media. Cyberbullying itu bahkan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah dan memalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau posting foto memalukan tentang seseorang di sosial media. Tidak boleh. Ya, bisa nggak dihukum nih kakak Rita? Jelas bisa. Di sana ada undang-undang ITE. Di sana kalian ya memperolok-olokkan pada saat di melalui sosial media, Instagram, Facebook, itu pun bisa kena undang-undang. Hati-hati adik-adik dalam bijaklah dalam menggunakan sosial media. Pasti adik-adik sudah mempunyai Instagram, sudah punya Facebook. Kakak hanya menasihati, bijaklah menggunakan sosial media. Postingannya juga, komen-komennya juga. Komennya. Sekarang bukan mulutmu harimaumu, gitu kan? Tanganmu harimaumu, itu hati-hati. Jadi kita salah memposting menggunakan komentar. Nah, itulah kita bisa dikenakan tidak pidana. Kalau dulu berbicara yang atau memaki, istilahnya kan mulutmu harimaumu. Sekarang sudah beralih, yaitu adalah tanganmu atau jarimu harimaumu. Dengan kita tidak berbijak sosial media, kita buat komentar-komentar yang memaki-maki, akhirnya kita bisa menjadi satu pelaku tidak pidana dari Undang-Undang ITE, mau pasal tidak menggunakan kan misalnya. Jadi media sosial itu harusnya digunakan untuk hal yang baik ya, seperti baik, meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, kan ada bisa kita baca-baca di sana. Next, apa sih akibat bullying? Entah dia tuh dilakukan pemuka atau cyberbullying itu hampir sama sih. Kondisi emosi atau kepribadian terguncang, kondisi tidak seimbang, adaptasi lingkungan terganggu dan pasti akan malu jika menggunakan cyberbullying. Kalau kalian bullyingnya hanya di sekolah, mungkin hanya satu sekolah yang kenal. Tapi kalau dari sosial media mungkin se-Bali atau se-Indonesia, dia bisa malu dan depresi dan bisa menyebabkan bunuh diri. Next. Sudah jelas sih. Juga ya bisa menurun ya. Pasti akan menurun karena dia depresi. Dampak psikologisnya. Jika adik-adik menjadi korban nih, harus kemana? Nah, laporkanlah ke polisi atau pertamanya itu harus terbuka pada orang tua atau guru BK sekarang ya. Disitulah peran serta orang tua dan guru untuk istilahnya terbuka apa yang menjadi permasalahan sehingga dia tahu dan si guru atau orang tua ini mendatangi orang tua si pelaku bullying. Dapat melakukan apa ya kayak pertemuan dulu ya mediasi atau orang tua biar tidak terjadi lagi. Jangan ya kata harapan ya biar nggak langsung lapor polisi sih.
bisa terjadi mediasi antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban bullying. Tapi kalau memang tidak bisa Titik diselesaikan temu ya secara inilah, keluarga, dia bisa kan baca berada sendiri ke apa kantor sih kepolisian ya, ya. undang-undang yang bisa dikenakan kepada pelaku bullying bagi anak-anak ini ada pasal 80 gitu. Paling lama 3 tahun 6 bulan. Kalian tidak inginkan adik-adik untuk lama Iya. sebagai pelaku atau mungkin Lama sekali teman ya, 3 tahun itu enam untuk bulan. anak, untuk adik-adik loh, seumuran di bawah 18 tahun untuk anak-anak. Next. Next. Ini bagi orang tua Harus lebih membuka diri ya sekarang. ya, tanya kepada mereka, memberikan kejujuran. Kakak berharap sih pada saat kakak memberikan materi ini ada orang tua yang mendampingi agar bisa membaca juga orang tua kalian itu dalam pelajaran kalian di rumah juga ini. Bantu mereka untuk belajar dari kesalahan, ya. biarkan mereka bermimpilah bersama orang tua dan guru saling berhubungan. Next. Nah, ini lihat materi saya bicara pada mereka bohong. Kan sebagai orang tua sama anak kan tahu nih dia ini materi bohong apa enggak kan pasti tahu kakak. Kakak sudah punya anak, adik tadi punya, jadi tahu kalau kakaknya si anak saya ini bohong. Kalau kita lihat dari materi, kakak tahu gitu. Misalkan makan bersama itu istilahnya kita makan bersama pada anak kita, di situ kita saling cerita apa sih sekolah tadi apa dapat belajar, apa yang dilakukan sekolah, disitulah gunanya orang tua. Jika dia sebagai pelaku bullying atau sebagai korban, disitulah kita menasihatinya dia di situ. Nah, selalu ucapkan terima kasih pada mereka, ajarkan mereka untuk menghormati perbedaan dan beri mereka pujian. Next. Nah, sebagai pemuda bersama sih kepada orang tua tadi bisa dibaca sendiri adik-adik. Nah, ini sebagai orang tua nih, jika anak kita melakukan bullying, apa sih orang tua lakukan? Sebagai orang tua, biarkan mereka tahu bahwa hal ini tidak dapat diterima. Bantu anak Anda belajar menemukan cara untuk berdamai dengan kemarahan dan frustasi. Cari pertolongan profesional jika perilaku berlanjut. Jadilah model yang baik, mereka selalu mengawasi. Nah, jadilah model yang baik untuk mengawasi itu, Pak. Orang tua ini pasti sebagai contoh sebagai anak kita sendiri. Ya, kalau kita otoriter, suka memukul di rumah, mau nggak mau dia mencontoh si orang tua ya kan? Karena dia mungkin anak kita badannya besar, di sekolah badannya ada temannya yang kecil, pasti dia akan membuat yang sama, melakukan memukul pada kawannya yang berbadan kecil tersebut. Mungkin itu saja kakak-kakak yang bisa berikan dari materi bullying dengan narkoba. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat Ya bagi adik-adik dari apa nih ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Siswa SMP ya. Dan untuk adik-adik jika ingin bertanya silakan masuk ke website kami di kejaksaannegeri.go.id ya. Mungkin itu aja yang bisa kakak jelaskan mengenai materi bullying dan narkotika. Semoga bermanfaat dan adik-adik memahami tentang apa itu bullying dan narkotika. Dan jika ada pertanyaan mengenai apa yang telah kakak-kakak jelaskan, adik-adik bisa masuk ke website kami di kejari-denpasar.go.id. Adik-adik setelah masuk ke website, adik klik ada namanya Wayan Oke. Di situ klik lagi mengenai layanan hukum. Nah, adik-adik bisa bertanya seputar tadi apa yang telah kakak jelaskan dan pasti kakak akan membalasnya apa yang telah ditanyakan oleh adik-adik. Kakak juga bukan mohon sih, minta tolonglah kalian yang kan telah memiliki handphone, apalagi belajar daring setelah menggunakan handphone untuk memfollow atau subscribe di sosial media kita, itu Instagram Kejari_Denpasar, FB, Twitter, YouTube Kejari_Denpasar, dan website kami www.kejari-denpasar.go.id. Demikian adik-adik dari kami, dari Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan sedikit informasi ya Kak Heru ya tentang hukum, tentang kejaksaan, tentang narkotika, dan juga tentang bullying. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik siswa SMP kelas 7 ya. Akhir kata kami haturkan para Mas Santi,
Om Santi Sati Sati Om.